lagi viral lagi 10 tahun selalu aja tiap tahun ya naik dulu gimana Mbak akhirnya ini capek hatinya gimana? Emak capek hati sebenarnya. Ini demi Allah ya, maksudnya emak gini, setiap Olga ulang tahun tanggal 8 Februari berita tuh naik tuh 1,5 M itu naik Mapera, sampai di DM-in Instagram emak, sampai ada yang di TikTok emak pada bilang maling. Sakit nggak? Maksudnya emak gini, kayak udah cukup deh 10 tahun emak mendem, emak nahan emosi emak, rasanya udah cukup banget. Terima kasih banget dihina, difitnah, dikatain emak. Waktu terjawab. Benar, dengan berjalannya waktu 10 tahun loh. Akhirnya Coba. Waktu menjawab. Iya, ini untung aja nih anak-anak emak nggak kepengaruh dengan berita itu. Padahal itu lagunya. Tadi disuruh nyanyi Nggak mau. Itu lagunya emak. Lagunya emak itu. Lagu yang emak untuk Olga. Itu lagunya. Kalau menurut kamu dulu pas ngedenger ada berita tentang jelek Mavera gimana? Tanggapan kamu waktu itu? Percaya apa enggak? Nggak percaya sih, soalnya aku udah percaya banget sama Mavera dan Mavera itu baik. Nggak suka kayak gitu lah yang berita-berita itu keluar. Tuh, ini ibarat kata anak yang biasa main media sosial ya, dia anak-anak yang pinter, karena anak-anak sekarang itu zamannya harusnya lebih pinter dengan adanya media sosial. Kenapa? Usia masih 17 tahun ya kamu sayangnya? 17 tahun dia bisa berpikir bahwa gini, kadang-kadang orang ngetik itu kan mesti ada bukti. Jangan kalian kemakan hoax gitu loh. Ini coba sama Aca, matanya sama Aca bertahan sampai detik ini walaupun banyak yang ngejelekin sama Aca. Nih sering loh, sampai dia suruh keluar loh dari manajemen emak. Iya. Ya ini dia. Ini udah masuk tahun ke-9 dan banyak banget dari dulu orang-orang terdekat emak juga yang ngomongin emak, yang ngadu domba. Saya ngadu domba, sebenarnya bukan ngadu domba ya, lebih ke mempengaruhi aku supaya nggak sama Mavera. Aku cuman ngelihatnya bagaimana Mavera selama ini ke aku. Emak nggak pernah bohong, emak semuanya terbuka sama aku, semuanya transparan, apalagi masalah keuangan dan pembayaran. Kayak gitu. Kalau memang belum dibayar sama TV, ya udah memang belum dibayar sama TV, nggak mungkin dong emak nalangin. Kayak Iya gitu dong. loh. Capek, Iya kan? masa nalangin mulu. Iya. Giliran nih kejadian dulu gini. Gue nalangin dulu nih yang dulu nih, Ca. Iya. Yang dulu, Ca, kita bicara dulu. Semangat nih kebuka semua kan lo. Enak lo dapet lo. Dapet lo dia. Dapet nih dia. Dapet nih anak ini. Iya. Beneran. Jadi Memang dulu banyak itu dulu yang bener ya. yang Yang ditalangin emak tuh banyak. Jadi gini, kalau pembayaran TV waktu itu ya, pada saat itu semuanya itu masuk ke emak. Gitu. Karena pembayaran TV kan suka agak telat. Jadinya emak suka nalangin nih, bayarin mobil, bayarin rumah, bulanan untuk ini, untuk itu. Emak kasih nih ke anak-anak kayak emak. Nah, pada saat mereka mau keluar, emak minta waktu. Boleh nggak kita hitung dulu pengeluaran dan pendapatan? Ceritanya nih, biar kelar semua deh. Masa lalu gue capek, soalnya dibilang ngambil orang, ngambil duit. Emak minta nih, kalau boleh bank sosial yang nggak pernah minta, apa ya? Kalau kita minjem sama orang, apa itu namanya? Bunga, nggak minta bunga sama nggak minta apa itu kalau jaminan. Nggak ada. Sampai dibilang, boleh tanya, emak pernah minta nggak jaminan? Sampai emak bilang nih sama orang-orang yang minjem uang sama emak bilang, kalian yang penting jangan sampai kalian itu nggak naik biasa naik motornya mogok tengah jalan kesian. Emak bilang udah ambil mobil, pakai DP dulu, mobilnya ntar DP-in sama emak, ntar bulannya emak yang bayarin. Kayak gitu. Nah, kayak begitu-gitu emak ngomong, ya udah besok-besok nanti dipotong setelah pembayaran dapat ya. Ngomongnya kayak gitu. Wajar nggak kalau misalkan emak bilang, boleh ya emak hitung 3 bulan dulu, nanti setelah itu emak bayar. Mereka ngutang sama emak 5 tahun, 7 tahun, emak minta waktu 3 bulan, dibilang emak ngambil duit. Ya, bahkan ada yang bilang juga nggak dibayar sama sekali. Ada yang dibilang nggak dibayar sama sekali. Padahal kadang-kadang masuk ke manajemen mak nggak dibayar juga nggak apa-apa kok mak, yang penting masuk TV. Dulu ngomongnya banyak yang kayak gitu. Tapi ujungnya Mapera lagi dibilang, Mapera ngambil duit gue, Mapera pakai duit gue, giliran duit gue dipakai sama lu orang dulu gimana? Ayo, jadi emosi sih. Sabar, padahal mau jadi juri. Udah lewat, kan udah lewat. Lagi hari kasih sayang. Udah lewat, semua udah terjawab waktu ya. Iya. Bahwa
emak itu intinya emak itu orang yang tulus itu nggak akan pernah bisa dizolimin, dah gitu aja. Iya. Andra, lu kenapa mau masuk manajemen emak? Ya, Tanya, kenapa lo? Percaya aja. Kalau ada orang nih yang gosipin emak sama lu bilangnya apa? Tuh. Anak gue mah lempeng-lempeng nih yang sekarang. Hati-hati lo, ntar ada yang suka ngadu domba. Soalnya suka ada juga yang ngadu domba. Ntar lu ngapain lo Ndra, begini-begini Ndra gitu. Jangan percaya Ndra, suruh ngomong sama mama orangnya kalau perlu temuin. Sekalian gue bilang lo mau dibayarin apa sama gue? Sepatu lo berapa gitu. Gue tanya nanti ujung-ujungnya, sekarang gue ajak perang deh orang kalau ada yang ngatain gue. Tapi Mak, pada akhirnya kenapa sih ini kan kasus memang setiap tahun muncul dan kali ini kayaknya gedenya nih 1,M selalu 1,5 M itu selalu kembali ke diungkit-ungkit ini. Iya. Sosok siapa sih Mak yang akhirnya ini pengen iniin Mak lagi? Jadi gini, Mak juga heran, Mak nggak ngerti kenapa setiap tahun, setiap Olga ulang tahun, itu si 1,5 M itu muncul beritanya. Selalu, tanpa Mak sadarin, Mak bilang, Mak sadarin, udah 10 tahun nih. Dan akhirnya kan banyak video Bang Billy keluar, mungkin teman-teman juga tahu. Bang Billy videonya keluar bilangnya gini, yang tahu pinnya Olga itu ada 5 orang. Olga, Kakak Reni, Bang Billy, asisten, dan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangganya. Nah, di antara 5 ini tidak ada penyebutan loh manajernya. Ma ini manajer nih, bukan asisten. Jadi bukan Mapera yang ngambil si 1,5 M. Tapi karena dari kemarin emak diem, tapi akhirnya buat emak tuh akhirnya, oh ini penyakit buat gue, sampai emak ke psikiater sama dokter Andri. Itu gue ke psikiater cuman untuk ngilangin overthinkingnya emak yang selama ini emak teken gitu. Gue tahan, gue ngomong nggak ya, gue tahan. Abisnya kalau gue nggak ngomong, enak banget yang ngambil duitnya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil hasil dari nyolong duitnya Olga. Nah gue nggak ngambil apa-apa, gue yang dicaci gitu. Setiap nongol, nih dia yang ngambil duitnya Olga, nih dia yang berjudi nih, ngabisin duitnya Olga. Nah itu bertahun-tahun loh setiap, aduh ya Allah, Mak bilang nggak kuat. Akhirnya Bang Billy ngomong begitu, ya udah Mak bilangin aja, ya udah asistennya. Sekarang yang suka sama Olga siapa? Yang nih orang Indonesia yang harus tahu, manajer kayak Mak pekerjaannya mencarikan pekerjaan buat artis. Bikin terkenal artis yang tadinya nggak dilihat orang, lu siapa, jadi dilihat, ih siapa yang minta foto, tuh dia ini manajer. Yang ketiga ngejagain kontrak, ngejagain klien, buat artisnya tetap dipakai di dunia entertain. Ya, ini tugasnya manajer. Kalau tugas asisten, nih yang selalu kemana-mana sama si Olga. Yang nempel kemana-mana, nempelin Aca, nempelin Valen, nempelin Andra, Re. Ada Rama, nempelin ini, nempelin si Kibo. Gitu maksudnya, itu loh asisten pekerjaan adalah yang menemani artis. Gitu. Kenapa kasus ini kebongkar lagi? Gara-gara omongan Bang Billy yang itu viral. Setiap ulang tahun Olga itu viral. Akhirnya ditujuk nih ke emak, sampai ada di DM di TikTok emak, maling. Nggak kuat dong. Wah, gue buka deh. Capek mah harus buka karena keenakan yang ngambil, yang ngambilnya duduk tenang, nggak dikatain maling. Nah emak yang dikatain maling mulu. Tercetus sama asisten pada akhirnya. Ya memang ada asistennya, gitu loh, memang ada asistennya. Tapi yang pasti, yang saya pastikan bukannya kan disebutin kemarin itu ada yang namanya Mail, Sensen, Maria, atau siapa lagi disebutin gitu, itu bukan mereka. Mail, Sensen, Maria itu orang-orang baru dalam hidupnya Olga. Mereka itu dari dahsyat yang diajarin sama Olga untuk menjadi asisten dan diserahkan sama emak pada saat itu. Buat emak ngajarin mereka pada saat itu. Dan Olga ngajarin mereka juga. Bukan mereka, karena mereka juga nggak tahu pinnya Olga gitu. Jadi bukan emak ngebelain Mail atau emak ngebelain Maria ataupun emak ngebelain Sensen, tidak ya. Cuman emang bukan mereka. Kasihan kalau orang kita fitnah orang itu dosa. Gitu loh. Mereka orang-orang cuman yang nemenin aja pada saat itu. Karena waktu itu kan mereka itu ada di gaji, dibayar gitu loh. Mereka itu benar-benar awal bekerja jadi asisten itu yang ngajarin Olga sama emak pada saat itu gitu. Berarti sosok asisten ini
Dari Olga dulu. Sebelum gabung sama Mavera tuh Mavera belum gabung. Mavera belum ada di sana. Dia sudah ada sama dia, sudah sama Olga. Setelah itu dia masuk ke manajemen emak. Olga bilang, "Mak, jadiin dia asisten biar emak yang bayar tiap bulan." Jadi emak ngegaji anak itu. Gitu. Jadi dia itu kerja sama emak dan Olga, tapi dia tinggalnya di rumah Olga. dari tahun berapa Pak berarti? Itu dari tahun 2004. Kalau mama ya, masuk di emak itu 2003-an. 2003 sampai Olga meninggal. Sampai Olga meninggal. Kurang lebih 12 tahun lah kalau emak kenal sama Olga. Gitu. Jadinya lama banget itu lama banget. Jadi sebelum itu dia sudah hadir. Nah, makanya tercetuslah Bunda Korla sama, alhamdulillah lagi tuh Bunda Korla sama Ruben ngomong bahwa bukan Mavera nih yang misahin Ruben dan Olga. Yang misahin itu adalah orang masa lalunya. Ya dia juga lah. Ya bisa jadi. Maksudnya karena gini, karena tercetus waktu itu omongan dari Ruben sama emak ngomongnya adalah, "Mak, kalau gue sih maunya gue umurnya panjang, Mak, tapi kalau suatu saat gue nggak ada di dunia, kalau bisa 2 orang ini nggak usah ada di samping kuburan gue." Olga udah ngomong, Olga Ruben, gue ingetnya Olga aja. Gue kalau inget Ruben pasti Olga pasti Ruben. Jadi 2 orang ini adalah orang yang memang kadang-kadang bisa ketemu Olga ngomongnya begini, ketemu Ruben ngomongnya begini, supaya dapat duit dari Ruben dapat duit dari Olga juga dapat. Karena Olga almarhum selalu cerita sama Mak, si itu habis dari rumah ini Mak, gini, ngomong gini. Mak bilang jangan percaya, belum tentu benar. Ruben sama lu sayang, Mak sering kayak gitu. Dan di Singapura, Mak selalu bisikin, "Gak dapat salam dari Ruben nunggu Olga datang ke Jakarta." Dibilang katanya Ruben gak boleh nengok gara-gara Mavera gak boleh ngejengukin. Semua itu tergantung dari dokter. Dokter itu bilang oke, boleh dijenguk, boleh silakan. Aduh maaf ya, untuk hari ini tidak boleh dijenguk, jangan banyak-banyak ya, takutnya ada yang batuk, ada yang pilek, kasihan Olganya. Karena kan Olga dalam keadaan pakai alat gitu loh. Jadi kalian itu jangan nyalain Mavera, kenapa teman-temannya nggak boleh datang. Kan semuanya itu ada aturan kalau di ICU di Singapura. Mavera berjudi begini. Ya Allah, terus-terusan aja Mavera berjudi ngabisin pakai, makanya nyolong duit Olga. Wih, beritanya cakep. Tapi nggak apa-apa sih, pahala buat emak. Ujungnya bikin emak tuh sakit mental karena apa? Emak nggak bisa ngelawan. Ketikan kalian itu sangat berbahaya untuk pembulian mental seseorang. Gitu loh. Kalian habis nyatet maling, udah selesai bagi kalian, tapi bagi yang baca, bagi yang dituju itu sangat menyakitkan. Kalian bicara Mavera ini loh, buktinya kalian apa ngambil? Ayo buktinya kalian apa? Kalau Mak ngambil, itu aja Mak minta bukti. Capek dibilang kayak begitu, Mavera begini, Mavera begitu. Aduh ya Allah, Mak aja nggak pernah ngeganggu kehidupan kalian, Mak nggak pernah ngejelekin kalian. Padahal boleh jujur, ada beberapa artis Emak yang punya cacat sama Emak. Ada pernah Emak tutupin kasus-kasusnya, Emak nggak pernah ungkap. Karena Emak pikir apa? Emak nggak boleh ungkap aib orang lain. Kalau untuk saat ini Emak ungkap karena apa? Emak sudah terlalu capek. Emak sudah terlalu capek dibilang maling, terlalu capek dibilang misahin Olga sama Ruben, itu Emak udah terlalu capek. Jadi udah 10 tahun waktunya cukup banget bagi Emak memendam rasa amarahnya Emak. Karena Emak nahan dari omongan mamahnya Emak. Omongan entu adiknya Olga. Mamanya Olga, bapaknya Olga udah diem aja, Kakak Reni udah diem aja Emak, gak usah dibales. Mereka ngomong apa diem aja, kan yang tahu kita. Sampai keluarga ngomong kayak gitu. Cuman akhirnya enak di dia ya yang ngambil duitnya, duduk-duduk seneng-seneng, semuanya punya ada, kok dia bisa. Nah gue jadi jelek seumur hidup. Kasihan mama emak, kasihan anaknya emak. Jejak digital itu parah. Kalau diketik ada loh, Mavera ngambil duit Olga itu ada loh. Kalau diketik Mavera judi itu ada loh. Jadi emak aja nggak pernah ngejelekin artis-artis emak yang udah tinggal makan tidur di rumah emak gratis, emak nggak pernah ngejelekin. Kalau emak mau hitung-hitungan, lu tinggal di rumah gue bayar kos-kosan aja sekarang paling murah 1 juta. Lu kaliin 5 tahun.
gitu loh. Maksudnya jangan ngejelekin orang lah, nggak usah. Kita itu udah sama-sama cari makan. Oh ya, kenapa bisa ketahuan orangnya? Ayo dibuka lagi. Biarin aja, buka-bukaan aja semua ya. Biar ntar nggak ada lagi tuh, ntar Olga tahun depan ada acaranya Olga 1,5 M lagi muncul Mavera gitu. Oh ini kan udah dibilang juga sama Bang Billy, jadi bukan emak yang bocorin. Iya, Ya. Bang Billy udah ngomong, Bang Billy udah ngomong bahwa jadi kita itu lagi pada di Singapura, Bang Billy di Jakarta. Jadi emak minta tolong di print ya bukunya Olga setiap bulan, gitu loh. Tolong di print karena dulu nggak pernah di print. Nah akhirnya di print punyanya Olga di print. Tiba-tiba ada yang bilang sama mama, ada yang ngambil uangnya Olga nih 7.500.000 gitu. Hah? Siapa yang ngambil? Oh ketuker kali Bang Billy. Ma telepon Bang Billy. Bang Billy, maaf deh, Bang Billy ketuker nggak, salah ambil ATM nggak? Kenapa Mak? Enggak, soalnya ini ada yang ngambil duitnya Yoga 7.500.000. Sedangkan ATM di Jakarta, Emak sama Olga di Singapura. Karena Olga lagi itu dalam keadaan koma, gitu loh. Kan nggak mungkin ada yang ngambil kalau nggak ada yang ngambil ke ATM gitu loh. Ternyata Bang Billy kerja, lagi Bang Billy di dalam studio, orang ini ngambil ke salah satu ATM. Nah di situ kan di ATM itu orang itu ngantri aja mukanya udah kelihatan CCTV-nya. Dari situlah kita minta tolong sama bank tersebut, minta tolong dicari tahu siapa orangnya karena itu ada dan itu pakai prosedur semua. Akhirnya ketahuan lah orangnya siapa. Gitu. Di situ jelas mukanya. Gitu. Yang mengetahui PIN ATM almarhum. Ada 5 orang yang tahu pin ATM Olga itu ada 5. Olga, Kakak Reni, Bang Billy, asisten dan pembantu rumah tangga. Itu 5 orang itu. Jadinya ya Emak bilang aja capek soalnya laki itu udah sama orang itu juga sama orang yang ngambilnya kita udah bikin hitam di atas putih bahwa dia akan mengembalikan pada saat itu. Tapi keluarganya Olga bilang katanya nggak usah. Biarin aja, anggap aja itu untuk amal pahalanya Olga nanti di surga. Kenapa tidak dilaporkan hanya bertanda-tangan di hitam dan putih? Karena dia orang lamanya Olga. Lagi itu cuman mengetahui, maksudnya gini loh, suatu saat orang itu mengelak, dia udah tanda tangan, sudah mengakui bahwa dia yang ngambil. Gitu loh. Kenapa? Jadi event nggak? Kan keluarga. Oh, Bang. Keluarga. Kan keluarga yang habis tanda tangan, Mak ke Singapura, orang itu pulang, keluarganya Olga juga pulang. Tanda tangannya juga di bandara kok. Di bandara waktu Mak mau ke Singapura. Apakah sosok ini masih berguna di dunia hiburan, Mak? Kalau nggak tahu dia di mana. Cuman Mak cuma mau ngasih tahu sama anak ini nih, jangan lu lakuin lagi setelah lu dimaafin orang, lu ngelakuin lagi begitu buat orang lain, gitu loh. Karena suaminya dia juga pernah bekerja di tempat Mak, di restoran Mak yang di Takigawa yang di Kemang. Dia pernah juga lakinya kerja sama juga kelakuannya gitu. Jadi ya udah, memang kalau boleh jujur, gara-gara lu nih ya, gue dikatain semua seluruh Indonesia. Bukan Indonesia, Asia Mak. Iya, makanya udah cukup ya, maksudnya jangan ngujat Mak lagi. Mak emang suaranya keras, tapi ini Mak bukan marah-marah, maksudnya emang suara Mak ini gede, bukan Mavera tuh galak loh, bukan galak, ini emang begini. Mak bapaknya Betawi, mama Mak Medan, Binjai. Jadi Sumatera ketemu Betawi gitu, kalau ngomong kayak begini nyolot, iya, nyablak gitu, tapi bagi orang Mak tuh galak. Mak enggak kan? Enggak, gimana Re? Kalau ini sering gue maki-maki nggak apa-apa, biar dia bagus. Justru kalau nggak dimaki tuh malah yang kurang kalau dalam sehari nggak dimaki Mak. Iya. Entah, kalau ini jangan mau kayak dia. Pecutan. Jangan Mama jadi baik-baik aja ya. Kalau dia kan emang ada kelainan. Sebenarnya Mak itu nggak galak, Mak sama sekali nggak jahat. Tapi Mak itu sangat profesional dalam pekerjaan. Ketika kita salah, ya wajar dong untuk diarahin ke jalan yang benar. Mungkin orang salah nanggep ini Mak marah-marah dengan adanya Mak, padahal nggak marah, cuma ngarahin doang tujuannya. Kita ambil poinnya aja, bukan cara menyampaikannya. Nih pernah juga kemarin waktu dulu ya, Mavera tuh marah-marah gini Mavera gini. Wajar nggak kalian? Mak punya rumah, Mak bukain ini, bukain pintu jam 3 pagi, mereka baru pulang jam 3 pagi, janjinya pulang jam 12. Wajar nggak kalau Mak marah? Wajar dong.
Jadi kalau misalkan emak marah pasti ada sebab, nggak mungkin emak marah-marah nggak ada sebab. Itu pasti. Mak, sosok ini pada akhirnya hubungin Mak lagi nggak sih atau lost contact? Oh, lost contact sampai sekarang. Kalau perlu dia nggak mau ketemu emak karena kan aibnya sama emak. Dia nggak pernah ngubungin emak. Telepon emak aja dia nggak berani. Karena waktu itu emak maki dia. Emak bilang lu tega ya, emak bilang. Lu tega ya. Olga udah sayang banget sama lu loh. Percaya banget sama lu tega ya. Emak gituin. Depan keluarga emak ngomong kayak begitu. Berarti terakhir ketemu pas tanda tangan. Tanda tangan itu. Terakhir ketemu. Iya. Sampai di kuburan aja waktu itu dia nggak ada. Maksudnya emak nggak ketemu. Entah itu datang atau tidak ya? Iya, emak nggak ketemu dia datang ataupun tidak, emak nggak ngelihat karena waktu itu emak kefokusnya lagi dalam keadaan galau kan waktu itu. Gue pulang bawa jenazah bukan bawa Olga pulang dalam keadaan sehat itu. Orang kan nggak ada yang tahu hatinya emak, gitu loh. Sosok ini pada akhirnya selain keluarga inti yang tahu, siapa lagi sih Mak? Mungkin Nggak ada yang tahu, cuman keluarga inti sama Allah yang Maha Kuasa yang tahu. Kalau nggak tahu ya, kalau misalkan pada nyari-nyari tahu, itu nggak tahu deh. Tapi kalau dari emak, keluarga sama Tuhan yang tahu, setelah itu nggak ada. kenapa Mak tidak mau Oh, ngapain? Karena sudah janji emak sama keluarga Olga dan janji emak udah sama Allah kan. Gak boleh nama itu disebutkan. Karena kalau emak sebutkan namanya emak kena undang-undang ITE. Gak mau bodoh emak kalau melakukan hal itu. Karena apa? Udahlah cukup keluarga Olga, emak, Allah dan lagi itu ada Sigit yang tahu. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang waktu itu yang tanda tangan, emak dan bapak waktu itu yang tanda tangan gitu. Oke, Pak, atas kejadian ini nih, Mas selalu jadi tameng yang selalu kena pukul di depan nih. Iya. Ya, nyatanya sih sosok tersebut nih, Mak. Gimana, Mak? Akhirnya sudah, ya mau nggak mau nih, buka clue dikit nih. Jadi orang kan semua pada tahu nih sosok ini sendiri. Lengkap atau gimana sih, Mak? Ya, terpaksa. Kalau emak, kalau misalkan apa nih? Terpaksa harus membuka sosok ini sendiri. Kenapa emak harus buka gitu? Karena emak capek. Yang mau ulang bilang dari tadi, emak capek. Setiap tahun, setiap ulang tahun Olga, emak dibilang nih dia nih yang ngambil duit Olga. Nih dia nih yang ngambil uang Olga karena dia berjudi. Oh dia nih yang ngabisin uang Olga. Itu udah capek. Kasihan anak-anak emak, setiap tahun berita itu naik, setiap tahun berita itu naik. Kasihan orang tua emak, mama emak, bapak emak, semua kesian, keluarga emak. Jadi cukup kayak rasanya emak menutupi aib orang itu, lebih baik dibuka jadi orang tahu mana perbedaan manajer, mana perbedaan asisten. Itu aja. Jadinya kalau emak sih bilang dari sini emak bisa mengambil hikmahnya adalah belajar sabar, Allah yang akan membuktikan. Karena dengan Allah yang membuktikan itu lebih baik dan maha besar banget gitu, semuanya tahu. Artis-artis emak juga akhirnya tahu semua bahwa oh iya, bahwa omongan yang selama ini orang-orang jatuhin ke emak, nggak tahu maksudnya orang itu untuk menjatuhkan emak supaya emak nggak dipercaya lagi, ya itu Allahu alam ya gitu loh. Maksudnya sekarang ini emak juga punya manajemen, boleh jujur, sekarang rekening masuk ke rekening mereka langsung tanpa masuk ke rekening emak, jadinya emak tidak terbebani orang TV bayarnya telat ataupun orang IO bayarnya telat ataupun apapun. Nah mereka nanti yang merasakan sendiri, jadi emak nggak perlu lagi nalang-nalangin gitu. Jadi capek juga nalangin, ujungnya pas diminta dibilang emak ngambil, padahal emak minta hitungan. Nah itu jadinya pelajaran itu dijadiin sekarang, dijadiin hikmah buat emak bahwa kalian sekarang kalau dapat rezeki uangnya masuk ke kalian dulu, nanti baru nanti kalian bayar ke emak kalau ini ya presentasinya gitu, biar lebih aman. Dalam artian aman supaya emak nggak dituduh lagi, capek, trauma. Jadi cukup banget gitu. Oke, makasih banyak.